Semua murid, semua guru belajar bergerak. Semua murid, semua guru. Hai, selamat malam. Kita kembali lagi ke channel sosial media dari Semua Murid Semua Guru dan juga TV Edukasi. Hai, selamat datang. Dadah dulu mungkin. Dadah. Hari ini kita kembali lagi ke topik yang sama menariknya dengan topik yang sebelumnya. Kalau tadi kita udah membahas tentang pendidikan dalam hal pendidikan karakter dan literasi, yaitu tentang hoax. Kali ini kita akan bahas pendidikan yang erat mungkin kaitannya dengan yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, rasanya nih kayak baru-baru ini, hari ini ya kita kedatangan oleh seorang bintang tamu, narasumber yang super keren. Namanya adalah Kak Ayun. Ya, Kak Ayun mungkin bisa memperkenalkan diri dari komunitas apa dan mungkin cerita ke teman-teman siapa dulu. Nama saya Kurota Ayun, saya dari komunitas Islam Edu. Jadi komunitas Islam Edu adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh, diintegrasikan melalui apa itu Kak misalnya? Melalui nilai-nilai sih sebenarnya, jadi itu diambil untuk menjadikan agama sebagai basis dari pendidikan itu tadi. Termasuk di dalamnya adalah tentang etika, yang paling penting tuh di situ. Tentang etika. Oke, ini menarik. Ngomongin tentang etika di sekolah, kayaknya masih fresh banget ya di ingatan kita. Beberapa bulan lalu banyak banget nih beredar tentang kekerasan terhadap murid ataupun kekerasan terhadap guru di lingkungan sekolah. Udah sering banget beredar video-video dan sebenarnya cukup miris sih nontonnya, bahwa ada guru yang ibaratnya kasari oleh murid, tapi ada juga murid yang kayak sering dipukulin sama guru, tuh terjadi banyak tempat. Aku nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang ingin cerita bisa juga langsung komen aja, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Nah, topik bahasan hari ini mungkin akan menarik buat teman-teman pendidik di sekolah. Jadi sebenarnya kalau melihat konteks seperti itu, anak yang harus sopan ke guru atau guru yang harus sopan ke anak. Nah, kita akan bahas dengan berbagai pendekatan ya. Jadi pertama aku akan tanya ke Kak Ayun nih, ada beberapa contoh kasus dan menurut Kak Ayun tuh sebaiknya bagaimana sih kita menangani hal tersebut. Oke. Tuh, jangan deg-degan Kak. Tenang aja. Teman-teman yang mau tanya bisa langsung nanti komen ya. Tapi pertanyaan dari aku duluan. Yang pertama nih, jadi kan kita sering pasti ya kayak di sekolah tuh ada siswa berkonflik. Entah konflik dengan antar siswa, dengan senior, dengan junior, ataupun dengan misalnya dengan guru. Nah, itu approach yang sebaiknya kita lakukan tuh yang seperti apa sih? Approach yang keras atau approach yang lembut ketika menangani konflik pada siswa tersebut? Harusnya sih lembut ya, karena sebenarnya anak-anak itu kan butuh didekati, bukan dikerasi. Karena kalau semakin dikerasi itu justru mereka semakin takut dan semakin menjauh dari si guru tadi gitu. Kalau dalam kasus ini seharusnya justru guru itu mendekati dan kemudian mencari titik di mana dia bisa ngerangkul anak yang melakukan kekerasan itu dengan cara yang baik gitu. Itu pun banyak banget soft approach-nya banyak banget. Misalnya diajak berdialog gitu, ditanya kamu kenapa sih, apa problemnya kayak gitu. Saya sih lebih memilih untuk seperti itu, karena kalau apalagi anak cowok gitu misalnya, ketika dia dikerasin, misalnya dihukum segala macam, justru dia nggak akan menurut, malah dia akan memberontak dan semakin memberontak dan kemudian mengatakan bahwa guru itu ngeselin gitu jahat segala macam gitu. Oh gitu. Jadi approach yang harus kita lakukan adalah approach yang lebih lembut ke siswa. Iya benar. Batasan yang disebut approach yang lembut itu kayak apa sih? Misalnya kan susah tuh untuk membangun. Iya benar. Sebenarnya lembut itu lebih ke pendekatannya tadi itu ke emosional atau lebih diajak untuk berkomunikasi, bukan yang kemudian ketika dia melakukan sesuatu kita membenarkan gitu kan. Itu kan juga dengan tidak membiarkan dia untuk keluar dari ranah-ranah yang seharusnya dia nggak lakukan gitu. Jadi misalnya diajak duduk bareng, sebenarnya kamu kenapa sih bisa seperti ini? Atau kemudian diajak
kegiatan yang positif, kemudian dia bisa curhat kepada gurunya apa yang sebenarnya terjadi gitu. Oh gitu. Pernah ada ceritanya nggak Kak Ayun menangani seorang siswa yang mungkin sedang berkonflik? Pernah sih di suatu Gimana kelas. tuh? Jadi saya itu pernah ngajar di kelas 3. Kelas 3 apa nih? SMP. Oh, anak SMP, remaja Kebetulan ya. di situ memang ada satu cowok yang dia itu kayak ketua geng gitu. Oke. Ya dia ngebawahi teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya itu, kalau dia udah bilang apa sih teman-temannya semuanya pasti akan ikutan A. Sehingga Waduh, bikin oke, apa namanya? ketua geng Iya, banget. kayak gitu. Tapi kemudian saya tanya kepada guru-guru yang lain, sebenarnya anak ini kenapa sih kok bisa apa namanya punya penonjolan dan apa ya, dia itu lebih jagoan gitu di antara teman-temannya. Ternyata dia memang punya cerita apa namanya background keluarganya yang buruk gitu. Misalnya dia sendirian. Jadi keluarganya itu ada di kampung dan dia hidup sendirian sama kakaknya, sehingga sekolah itu dia harus sambil ngegojek gitu. Dan pernah guru di situ pun jadi apa namanya customernya di Gojek itu, gitu. Sehingga kemudian saya nanya, kamu nggak apa-apa sekolah tetap sekolah, nanti waktunya gojek tapi cuman ajakin teman-temannya itu yang baik gitu, karena kan teman-temannya akan ngikutin instruksi dia gitu. Ini kayak bos besar banget anak ini iya, ya. kebetulan dia pernah nggak naik kelas, jadi secara umur pun dia badannya posturnya gede, dan secara umur pun dia ini kan lebih tua dibanding teman-temannya yang ada di kelas gitu. Jadi ketika dia udah ngomong semuanya ngikutin. Iya. Tapi ketika kayak gitu di kelas, nggak tahu kenapa kalau di antara guru-guru yang lain dia justru memberontak, tapi kalau dengan saya jangan kayak gitu. Akhirnya saya dekatin, kemudian saya tanya, kenapa sih nggak kenapa-napa Bu, saya cuma pengen ini doang gitu. Ya nggak gitu, nggak ada waktunya, kata saya gitu. Oke, boleh ceritain nggak sih, menarik dengan guru-guru lain itu dia ngeberontak, resek banget ya, iseng jahil, tapi sama Kak Ayun ini dia justru ya udah kalem, bisa dijinakkan gitu. Ini apa sih pendekatan yang pertama kali Kak Ayun lakukan ketika, maksudnya bagaimana sih step by stepnya, langkah demi langkahnya sehingga dia bisa jinak sama Kak Ayun? Contohnya aja misalnya, dia tuh di kelas nggak pernah pakai sepatu. Saya bilang, sepatu kamu mana? Panas sekali Kak. Ya nggak tahu, misalnya kayak gitu. Akhirnya tidak langsung pakai. Kalau nggak pakai, kamu keluar aja, nggak gitu. Kalau saya, kaki kamu kenapa? Kaki kamu sakit? Kaki kamu jamuran? Sepatu kamu kotor? Enggak Bu, nggak kenapa-napa. Nah dari situ kemudian membangkitkan kesadaran dia. Sebenarnya di situ sih, bukan kemudian langsung ayo pakai sepatu, kalau nggak sepatu saya buang nih gitu. Jadi kaki kamu kenapa gitu. Kalau saya pendekatannya seperti itu. Jadi kemudian membangkitkan kesadaran dia untuk oh iya ya, memang yang saya lakukan seharusnya nggak seperti itu. Sehingga dengan secara langsung dia langsung pakai sepatu itu. Demikian dengan ngerjain tugas, dia itu sangat males. Sangat. Gimana caranya? Ya seperti itu, kamu sekolah ke sini buat apa gitu. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu, karena saya tahu backgroundnya tadi. Kemudian ya Bu, saya kerjain, akhirnya dikerjain gitu. Meskipun harus sampai sekali dua kali juga kadang-kadang agak memberontak sih gitu. Karena memang jiwa-jiwa. Tapi emang berarti nggak sekali jadi ya? Iya, of course. Kalau berapa lama gitu bisa butuh untuk approach? Berapa ya, paling sebulan ya kalau mulai dari awal itu. Tuh pertama kenalan dulu. Jadi apa namanya, ini anaknya kayak gimana, ini anaknya kayak gimana. Ini anaknya kayak gimana, kemudian apa yang harus, titik mana yang bisa aku apa namanya cari, sehingga kemudian dia bisa apa namanya, setidaknya dia menyesuaikan tempatnya dia belajar ya belajar gitu. Jadi daripada memberikan instruksi kayak kerjaan tugas, pakai sepatunya, tapi emang lebih sentuh ke emosionalnya ya. Iya, seperti benar misalnya sekali. kenapa sih alasan dibalik dia melakukan sesuatu hal, lalu pendekatan yang pelan-pelan seperti itu. Tapi saya juga nggak ini, apa namanya, tidak kemudian membiarkan hal itu terus terjadi. Kadang pun ada konsekuensi yang saya tanamkan kepada dia. Misalnya apa namanya, sekali dua kali it's okay, tapi kalau sudah 3 kali mungkin saya mulai apa namanya, kamu harus tahu gitu. Jadi mulai memberikan konsekuensi, tapi yang sifatnya bukan fisikal gitu. Kalau misalnya kebetulan itu ngajar bahasa Arab pas itu, jadi coba kamu jadi instruktur di depan gitu, yang lain sebagainya. Tadi menarik, selama 1 bulan penuh melakukan approach, berusaha kayak apa ya,
bersifat baik dulu ke siswanya dan juga mendekati siswanya. Tapi tentu saja dong sebagai guru dan murid ada batasan-batasan. Iya. Ini pertanyaan menarik dari Sarah. Dia menanyakan sebenarnya batas kesopanan murid ke guru dan sebaliknya tuh kayak apa sih? Batas kesopanan, kalau kita ngomong sopan itu kan artinya dia tetap menghargai bahwa guru adalah orang yang mengajarkan dia gitu. Begitu juga dengan murid. Kebalik ya. Jadi misalnya kesopanan di dalam benak murid itu kan adalah mengetahui bahwa itu adalah guru. Dan guru pun satu sisi juga dia harus tahu bahwa ada satu titik atau bahwa dia itu adalah guru yang juga menunjukkan wibawa. Selama kalau saya sih biasanya tidak terlalu jauh untuk membawa dia menganggap saya sebagai teman yang benar-benar teman gitu. Jadi kayak apa ya? Tetap melakukan approach tapi tidak kemudian mengumbar gitu ya, kata-katanya mengumbar, kemudian dia bisa menganggap saya apa saja dan kemudian saya bisa berbuat apa saja kepada guru itu gitu. Oke. Konkretnya misalnya dulu aku pernah punya waktu aku SMA, kayak temanku tuh akrab banget sama gurunya, dan dia tuh kalau misalnya kadang ngechat gurunya gitu, dia kayak suka ngomong kayak, iya Pak, menurut gue kalau misalnya ngerjain tugas gini-gini itu sebenarnya masih sopan nggak sih atau gimana sih? Enggak dong kalau kayak gitu. Saya jadi teringat ketika di kampus. Di kampus itu ketika saya kuliah sampai ada papan tulisan etika menghubungi berkomunikasi dengan dosen. Karena kayak kita kampus yang sama deh. Iya. Karena banyak banget yang misalnya kan terlepas dari jadi ada etika yang memang harus kita tanamkan kan. Contohnya tidak SMS di waktu istirahat atau dengan dimulai salam gitu kan, atau dengan selamat pagi dan lain sebagainya, dan tidak bilang misalnya Pak bisa ke kampus jam berapa misalnya kayak gitu. Itu kan ya seperti itu sih. Jadi mungkin ketika si anak itu sudah mulai misalnya Bu pacarnya siapa Bu? Itu langsung kamu kok kayak gitu, paling seperti itu sih. Gimana cara memberitahu, maksudnya cara memberitahu bahwa hai ini termasuk buatan tidak sopan loh ke siswa tanpa membuat dia jadi makin jauh sama kita sebenarnya? Kalau saya biasanya ini ya, kadang tetap ngasih taunya agak keras sedikit, dalam artian bukan secara fisik tapi secara omongan gitu. Contoh. Misal aku siswanya, ibu pacar ibu siapa sih? Kayak gitu, gimana cara ngejawabnya ibu? Nggak boleh kayak gitu, udah diam, itu kan urusannya ibu, kan kamu masih kecil gitu. Oke. Langsung agak-agak kicep gitu. Oh ya, jadi maksudnya tetap aja dijawab tapi maksudnya secara gamblang kayak menyebutkan ya bahwa ini bukan urusan kamu dan maksudnya bukan ranah kamu untuk tahu. Iya. Oke, menarik sekali. Kita lanjut. Nah, kalau kayak gitu nih, sebenarnya dengan siswa itu tuh hubungan yang baik itu seperti apa sih? Hubungan yang seperti teman ataupun menjaga jarak dan wibawa dengan siswa? Ini pertanyaannya ini ya, kalau saya tidak bisa memilih salah satunya karena mendidik itu kayak gitu. Jadi menurut saya itu tarik ulur. Ada saat dimana kita kayak tadi soft approach, kita harus merangkul dia, tapi bukan berarti kita menghilangkan wibawa kita gitu. Jadi misalnya bahwa kalau kita menghilangkan wibawa kita, maka itu akan menjadi pecahnya dinding antara guru dan murid itu. Peran guru dan murid itu tidak ada bedanya gitu. Kalau saya sih biasanya kayak gitu. Jadi ada kalanya kemudian kita menjadi teman seperti tadi, untuk mengajak dia sadar, maka kita harus menyentuh secara emosionalnya. Tapi ketika dia sudah melampaui batas, misalnya saya juga lupa sebentar. Itu maka itu harus menunjukkan wibawanya sebagai guru gitu. Oke. Jadi sebenarnya antara peran guru dengan murid itu bukan suatu hal yang ibaratnya ya udah jadi guru galak banget atau jadi guru baik banget, bukan suatu hal yang hitam putih, tapi lebih ke arah abu-abu ya. Benar. Dan tahu gimana kita menempatkan diri nih sebenarnya, dan tarik ulur. Aku senang sih Mak. Jadi harus tahu ketika murid mungkin masih di usia segini, dia masih di bulan keberapa, masih yang agak approach-nya
guru baik, lalu yang berikutnya guru yang agak harus tegas gitu. Iya, iya. Gak mungkin dong pas ujian kita jadi guru yang baik dan permisif ya. Iya. Oke. Nah, lalu nih pertanyaan berikutnya. Sebaiknya sebagai guru, hubungan antara guru dengan murid itu kita harus kayak mampu membangun kepercayaan atau membangun ketaatan. Maksudnya ketaatan misalnya kayak ada guru berarti ini aku harus kayak patuh banget gitu. Sementara kalau misalnya kepercayaan, oh ya saya sadar bahwa dia adalah guru maka dari itu saya harus patuh. Mana sih yang sebenarnya baik? Kalau saya lebih kepada yang pertama tadi, kedekatan ya. Kepercayaan karena dari situ kemudian murid pun akan, kalau ketaatan itu sebenarnya dia akan mengikuti dari kepercayaan tadi. Ketika seorang murid itu sudah percaya dengan gurunya, maka di situ pun dia akan respect dan dia akan punya sense untuk patuh kepada gurunya. Patuh itu dalam artian bukan berarti kemudian segala sesuatunya apa yang diinstruksikan guru nurut bukan aja, takut dalam artian semuanya dikerjakan itu karena dia takut gitu. Tapi karena dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Oke. Nah, lalu nih ada lagi konflik di kelas itu sebaiknya adalah sebagai momen pembelajaran personal atau konflik itu sebenarnya momen untuk contohin konsekuensi ke murid lain. Pertama dong untuk pembelajaran karena saya itu setiap kali ngajar kalau pengalaman pribadi akan memiliki beda-beda di setiap kelas. Saya selalu melihat bagaimana murid di kelas ini dan bagaimana murid di kelas yang lain. Ketika ada konflik maka saya harus menjadikan bahwa tidak boleh lagi tuh terulang di kelas ini. Contoh misalnya di suatu kelas itu yang ada kelas A itu memang kelasnya dikategorikan anak-anak yang pintar-pintar. Ada di situ yang ada satu anak yang sebenarnya pintar tapi kemudian dia minder karena sering dibully sama temennya. Nah, akhirnya kan itu bikin kelompok, kemudian ada kuis gitu kan. Nah, temennya itu kemudian jadi bully-bullyan karena pada saat itu muhadasah gitu loh. Jadi tentang mempraktekkan tentang bahasa Arab dan setiap person dari kelompok itu punya bagian gitu. Nah, karena dia kemudian nggak ada yang mau, udah nih kelompok kamu aja gitu. Akhirnya saya ketika membagi kelompok itu nggak lagi terserah kalian milih gitu, tapi langsung dikelompokkan. Karena saya tahu bahwa kalau misalnya milih dia nggak akan dapat kelompoknya dan itu terbukti karena habis itu si anak yang suka dibully itu dia keluar dari sekolah karena akibat bullying tadi gitu. Iya kasih. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi kan kita udah sering lihat nih video-video di mana kayak guru-guru dia dilakukan kurang sopan oleh siswanya. Dan kebanyakan kalau di video itu aku lihat gurunya tuh hanya diam. Kebanyakan diam. Kalau dulu sih mungkin dibalas ya. Tapi beberapa video belakangnya aku lihat hanya diam dan ya udah akhirnya tuh video jadi viral kemana-mana jadi siswa yang kena. Tapi menurut Kak Ayun sendiri tepat nggak sih yang dilakukan guru itu bahwa dia diam saja? Enggak sih. Kalau saya kan lebih kayak tadi kan tarik ulur. Saat dimana kita memang soft approach diam karena memang ada sesuatu yang bisa kita dekati melalui emosional dan sebagainya. Tapi kalau sudah seperti yang di video itu, saya rasa kita juga harus tegas gitu. Minimal kalaupun kita dan memang tidak boleh membalas adalah mencegah dia agar tidak berbuat seperti itu di kemudian hari. Tapi lagi-lagi video tadi kita hanya sepotong ya, jadi sebenarnya nggak tahu nih apakah mungkin setelah itu gurunya berbuat tegas atau enggak. Kita kan nonton mungkin cuma berapa detik ya. Tapi hari ini obrolan sangat menarik bahwa ternyata peran sebagai guru tuh ibaratnya kayak dual peran, bukan yang modal hitam putih tapi lebih ke abu-abu. Ini adalah sebuah spektrum. Iya, karena sebenarnya saya pun ketika jadi guru itu melihat belajar dari anak-anak juga. Belajar dari siswa. Iya. Kayak bercermin diri sih sebenarnya. Semua murid, semua guru. Mantap banget gak sih? Nah, jadi dari situ juga kita tahu bagaimana menempatkan diri pada siswa kita. Ada kalanya kita menjadi guru yang approach-nya dekat dengan anak, ada juga kalanya kita butuh tegas juga ke anak. Nah, obrolan tadi menarik banget, makasih banget Kak Ayun atas waktunya. Teman-teman, aku mendapat banyak banget manfaat dari obrolan hari ini dan mungkin bisa aku praktekkan juga di kelas. Dan semoga teman-teman yang nonton hari ini juga dapat manfaatnya dan
Share dong cerita-cerita kamu di Semua Murid Semua Guru, dan jangan lupa kita masih punya banyak banget ngobrol publik online di sosial media Semua Murid Semua Guru dan TV Edukasi sampai 10 hari ke depan. Dan buat kamu, yuk jadi kita barengan ya sebagai guru harus tahu bagaimana memposisikan diri kita. Benar. Dan karena ini adalah tugas dari semua orang, karena semua orang adalah guru dan murid juga ya. Nah, buat kamu yang juga tertarik ingin melakukan donasi untuk Pesta Pendidikan 2019 dan juga keberlangsungan guru-guru seluruh Indonesia, kamu bisa langsung ke kitabisa.com/kerjabarengan. Dan jangan lupa juga di tanggal 2 Mei di Kemendikbud kita akan ada acara seru dari Pesta Pendidikan 2019. Sekian obrolan kita hari ini, sangat menarik. Makasih banget Kak Ayu. Sama-sama. Semoga bermanfaat teman-teman dan selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat. Kita bisa bersama mengubah dunia.